Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauf Mudzafar. Pada video kali ini kita berjumpa lagi dengan salah satu seri sepeda federal, yaitu Federal Pathfinder SX. Nah, ini adalah sepedanya Mas Ucil atau Jono. Nah, ini kali ini ada kesempatan lagi. Nah, ini spesial, ada kesempatan untuk nge-review sepedanya Mas Jono. Terus ini juga merupakan sepeda impian atau yang lama diimpikan oleh Mas Jono. Nah, Mas Jono ini salah satu kapten di Brayat Kidul atau di komunitas sepeda federal wilayah Bantul dan sekitarnya. Spesialnya kenapa? Karena ini Mas Jono ini udah lama banget pengen yang namanya Pathfinder SX. Sebelumnya juga udah punya, warnanya di repaint kayak gini, lalu dapat Pathfinder SX. Terus frame yang lama kemarin dijual, sempat kita bantu ngiklanin juga, alhamdulillah sudah langsung sold out. Terus Pathfinder SX nya langsung di repaint dengan warna yang identik atau sama kayak kemarin, biar dikira orang nggak ganti, padahal ini upgrade dari frame sebelumnya jadi Pathfinder SX. Nah, spesialnya dari Pathfinder SX ini ini adalah salah satu seri Pathfinder, Bobcat Pathfinder yang peredarannya tidak banyak, apalagi yang kondisi orisinil atau cat ori. Bedanya dengan SS, Pathfinder SS, yaitu tubingnya lebih besar. X itu menandakan biasanya mungkin ekstra atau tubingnya itu lebih besar dari seri-seri standar. Yuk kita review sekilas, yaitu tentang Federal Bobcat Pathfinder SX ini miliknya Mas Jono, yang hasil repaint dan di custom di beberapa bagian frame. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita lihat ciri-cirinya dulu. Framenya yaitu seperti ini, sambungan las-lasannya, lalu juga sambungan seat stay-nya seperti ini, ada legoannya kayak gini ya, lego bahasanya jangan campur-campur, nggak apa-apa ya. Nah, berikutnya di sini ada dudukan cantilever, ini dianggurin karena pakai yang namanya vibrik. Lalu di bawah sini ada untuk dudukan boncengan belakang. Nah, terus ciri-ciri Pathfinder itu juga bagian pivot remnya itu kotak. Nah, kotak tapi tanpa tulisan CRMO karena bukan bahannya kromoli. Nah, iya toh, nggak ada tulisannya CRMO. Nah, di sini ada anting RD semi verti, kelihatan nggak ya ini? Nah, kita lihat dari belakang kayak gini ya, itu DO nya semi verti, sudah ada anting. Jadi paling gampang untuk mengetahui ini salah satu seri Bobcat Pathfinder, yaitu yang pertama pivot remnya depan belakang kotak, lalu bagian bawah ini DO nya ada anting DO verti, semi verti. Nah, semi verti. Terus sama single bidden untuk tempat airnya, tempat minum, botol minum. Oke, di bagian sini sama seperti federal yang lain, ininya sudah membulat. Jadi ini salah satu seri federal yang akhir-akhir atau modern. Kalau yang seri lama, dudukan untuk rak atau namanya itu selebor pelindung bannya itu biasanya berbentuk plat. Kalau yang seri-seri pertengahan menuju akhir itu sudah bulat. Oke, berikutnya di sini di custom sama Mas Jono jadi triple bidden, mantap. Triple biddennya yang pertama di sini di bagian seat tube dikasih, lalu bagian seat down tube, ini down tube-nya dinaikin. Ini kan aslinya di sini, aslinya ada di bawah sini kayak gini, karena di sini ditambah jadi harus dinaikkan satu lubang eyelet di sini. Jadi yang aslinya di bawah ini nganggur, terus ditambah di bagian atas. Lalu di bagian bawah juga ditambahkan, nah ditambahkan satu bidden lagi untuk bagian bawah. Jadi ini untuk pemasangannya ditambah baut atau ganjalan biar tidak menghalangi kabelnya, ini kabel shifter. Jadi di sini ada 3 bidon air minum, bisa juga satu untuk alat, 2 air minum, atau bisa untuk ketiga-tiganya membawa bekal air minum. Jadi nggak khawatir kalau diajak touring beberapa hari itu
atau belusukan agak jauh, nggak usah khawatir kehabisan air minum. Nah, untuk jalur kabel yang di bawah downtube ada dua, yaitu untuk shifter depan dan belakang, VFD dan FD dan RD. Lalu di bagian atas ini adalah jalur kabel rem belakang menuju ke belakang full dengan dilapisi pelindung kabel ya, jadi bukan model yang putus atau sambungan. Nah, ini modelnya jalur pelindung kabelnya tetap terpasang. Untuk bagian head tube ini seri yang leher pendek. Nah, ini leher pendek, umumnya kebanyakan federal. Nah, untuk yang di sebelah ini jangan begitu diambil pusing, karena sebenarnya ini Mas Jono itu tampilannya sangar tapi hatinya berhati nyaman. Sangat lemah lembut dan kalem lah kayak gitu. Kalau ketemu pasti heran, wajahnya gini tapi kok ngomongnya gini. Nah, ini dari teman-teman, ini dari kayaknya Mas Himawan dibikinin dekal seperti itu. Lanjut di bagian fork, ini bulat, forknya bulat dengan pivotnya kotak. Ini ditambah dengan eyelet lagi untuk rak penir di bagian depan dikasih 2 lubang. Lalu di sini ada satu untuk eyelet untuk rak, bisa untuk fender juga bisa. Nah, kita masuk ke bagian group set. Ini group setnya ala-ala pejuang, jadi mau kayak gimana aja yang penting goesnya mantap ini Mas Jono. Jadi nggak harus pakai part yang harga berjuta-juta, tetapi yang penting fungsional dan nyaman dipakai. Nah, ini pakai pengeremannya kayak gini. Ini harganya terjangkau, mungkin sekitar 100-an atau nggak sampai 200.000 untuk kanan kiri. Ini untuk ngerem aja, bukan drifter. Lalu shifternya di custom di bagian bawah sini pakai, nah lihat dari sini aja, pakai ini SIS shifter Shimano SIS yang di custom dipasang pakai dudukan ini ya, tanduknya ditanam di sini lalu dipegang untuk jadi dudukan Shimano SIS nya ini. Nah, kreatif banget, jadi berasa pakai pakai itu shifter yang N-bar. Nah, apa itu namanya lupa, bar and shifter, Masya Allah sampai kelupaan. Jadi keren ya, kayak pakai bar and shifter kayak gini cara naik turun ini. Nah, kalau bar and shifter kan harganya berjuta-juta, itu hampir 2 juta. Lalu berikutnya di sini pakai drop barnya zoom yang kemungkinan ini dibenggang atau dilebarkan. Nah, nanti kita korek informasi dari Mas Jono, kebetulan agak jauh ada di sana di belakang mobil federal ini, masih di kediamannya Pak Anton Plolo. Lalu kita lihat bagian group setnya. Di sini pakai Santor, FD-nya Santor. Lalu di sini pakai cranknya Shimano. Ini kecil, ini enak buat nanjak-nanjak 3 kecepatan. Lalu pedalnya alloy, enak, ini ada cat E-nya juga. Nah, kayak gini nih. Nah, lembut, asik. Dan RD-nya pakai Shimano Alivio 9 kecepatan ini berarti. Nah, nih kayak gini sprocketnya. Oke, berikutnya bagian free hub dan hubnya pakai Speed United ya, Speed kalau nggak salah ini. Nah, ini sudah di-ring, sudah nyaman di gowes. Lalu berikutnya di sini pakai V-brake Shimano model Alivio M4000 kalau nggak salah ya, bener ya. Nah, lalu kita cek di depan ini ada rak penir. Ini fungsional, bisa untuk membawa tas samping, terus bisa juga di sini dipasang untuk membawa lampu, atau dipasang lampu atau dipasang cat E. Nah, itu bisa di bagian depan. Bannya di sini pakai Kenda ukuran 26 kali 195. Ini udah bannya gede, mantap. Buat gravelan oke, buat aspalan juga lumayan lah. Meski nggak enteng-enteng banget, tapi udah asik lah, lumayan. Harga juga terjangkau, paling nggak sampai 100.000. Nah, udah nyaman, udah mencukupi. Terus di sini pakai stem pendek
ini dari copotannya trail. Nah ini stemnya pendek, lalu dikasih ganjalan pelindung penutup. Ini masih ada tulisan FC nya untuk dudukan cantilever, penahan cantilevernya. Nah ini stemnya, kok stem, ini seat postnya ditutup ini. Wah ini seat post belimbing ternyata. Dereng fokus. Nah ini seat post belimbing ditutup biar dikira ada pernya. Mantap sekali. Nah sama Mas Jono ini juga ditambah dengan pompanya dipasang di bagian seat tube. Nah pakai pompa kayak gini minimal bisa ngayem-yemi, apa itu bahasa Indonesia ngayem-yemi. Jadi kalau bawa alat, bawa beberapa perlengkapan pernak-pernik, pasti kita merasa nyaman, tenang, minimal untuk diri sendiri. Kalau temannya membutuhkan juga bisa membantu teman yang lain, karena Mas Jono ini juga salah satu pejuang federal di wilayah Brayat Kidul ini, salah satu militan yang sering sekali siap sedia membantu teman-temannya yang sedang kesulitan. Jadi misal ada yang ban bocor, lokasi di mana, kalau belum ada yang nolong, Mas Jono biasanya langsung cus meluncur mancal setiap ada kesempatan. Jadi salah satu yang harus kita apresiasi, dan tidak mau terekspos wajahnya. Biasanya kalau foto itu ditutup pakai buff itu ya, maskernya pakai buff itu baru mau foto bareng-bareng yang lain. Saya aja kalau kadang nyuri-nyuri foto padahal saya juga jarang nampilin wajah. Wow keren banget ini ya. Nah Jono Cahtri, wah O plus apa ini maksudnya ya. Teman-teman yang paham. Nah oke, mungkin segini dulu review singkat atau pembahasan tentang sepeda federal impiannya Mas Jono. Ini benar-benar impian ya, impian yang jadi kenyataan. Nah alhamdulillah bisa punya Pathfinder, Bobcat Pathfinder SX yang diimpikan. Nah semoga pembahasan singkat ini bisa menghibur teman-teman, bisa jadi referensi yang pengen custom, yang pengen ngecat, ataupun yang pengen membangun sepeda federal Kuahara dan merek-merek yang lain. Semoga tetap bisa sayang, jadi nggak harus partnya paling mahal, paling ekstra mewah, jadi nggak harus sultan, tetapi yang penting kita yang pakai nyaman dan juga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain kayak Mas Jono ini. Jadi sering membantu, sering goes kemana-mana, tiap hari dipegang ini sepedanya, jadi muter-muter terus tiap hari pakai, kesehariannya pakai sepeda ini. Nah terima kasih, semoga bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat. Jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Rauf pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.